Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pika Widiasari, NIM saya 878248244 Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai uji lemak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahannya pada hari ini adalah kertas sampul buku berwarna coklat sebanyak 9 buah, ada pipet 2 buah, lalu ada tempat yang digunakan untuk meletakkan bahan. Lalu bahan-bahannya yang pertama ada margarin, ada kemiri, ada daun seledri, ada kacang yang ini dikupas, lalu ada wortel, kemudian ada santan, lalu kemudian ada air, kemudian ada minyak goreng, dan yang terakhir ada susu. Oke. Pertama-tama yang kita lakukan adalah meneteskan nih atau menggosok-gosokkan bahan-bahan ini ke kertas sampul yang coklat ini. Baik ya, yang pertama saya ingin meneteskan minyak ke kertas yang berwarna coklat. Kita ambil. Oke. 1-2 tetes. Ini kita tunggu 10 menit teman-teman. Gimana nih perubahan dari kertas yang kita tetesi minyak, supaya kita tahu apabila kertas ini memiliki noda bekas minyaknya nampak seperti minyak, maka itu dia mengandung lemak. Kita tunggu 10 menit. Oke. Kemudian saya ingin meneteskan air nih ke kertas yang sama, kertas berwarna coklat ini juga. Sama nih, berapa tetesan terserah. Oke. Udah. Kita tunggu juga selama 10 menit. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita tetes santan ke kertas yang berwarna coklat. Tetes santan ke kertas warna coklat. Ini teman-teman, kita letakkan sini. Kita tunggu lagi selama 10 menit. Lalu susu juga ke kertas yang warna coklat ini. Oke, kita letak ke sini. Setelah itu kita pakai juga margarin. Teteskan juga ke sini margarinnya. Margarinnya sebelumnya sudah dilelehkan ya teman-teman. Dilelehkan baik boleh di atas kompor ataupun di atas lilin. Sudah, bahan-bahan yang berair sudah. Sekarang kita beralih ke bahan-bahan yang nampak. Kita pakai wortel dulu ya. Kita gesek-gesekkan, kita gosok-gosokkan nih ke kertas yang warna coklat si wortelnya ini tadi. Kacang boleh. Nanti dia akan kelihatan teman-teman. Dia ketika di center dia nodanya sangat terlihat, itu berarti bahan makanan itu mengandung lemak teman-teman. Ini susah ya kacang ya, sedikit susah.
tadi kita gunakan wortel. Sepertinya wortel nggak nampak apa-apa teman-teman. Wortelnya nggak nampak apa-apa. Nih, bagian kertas yang depannya juga oke, tidak ada bekasnya. Lalu ada kacang. Oke, kacang nampak ya nodanya ya. Kita balik juga nih, kacang juga nampak. Oke, sudah. Lalu seledri nih, seledri nggak nampak juga bekasnya, malah tampak warna kehijauan. Oke, yang terakhir adalah kemiri teman-teman. Nih ada kemiri. Kemirinya sangat nampak ya nodanya ya teman-teman, sama seperti minyak dan yang lainnya tadi. Oke, ini kita balik juga, nampak juga. Oke, udah habis nih semua bahan yang terlihat. Tadi yang nampak nodanya itu minyak sangat nampak jelas. Minyak itu mengandung yang namanya lemak. Lalu santan juga sangat nampak jelas, santan itu juga mengandung yang namanya lemak. Kacang juga mengandung yang namanya lemak karena nodanya sangat terlihat. Lalu kemudian ada margarin juga mengandung yang namanya lemak karena dia terlihat sekali nodanya. Kemudian ada kemiri juga mengandung yang namanya lemak karena dia terlihat nodanya. Dan yang terakhir ada susu juga sama ya, terlihat nodanya. Tapi susu mungkin lemaknya tidak terlalu tinggi seperti kemiri, minyak, margarin, kacang, dan juga santan. Karena yang jelas dia itu terlihat bahwa dia itu mengandung lemak apabila di kertas tersebut ini sangat nampak sekali minyaknya. Contohnya seperti margarin dan juga minyak. Jadi kedua ini sangat nampak ya di sini bahwa dia mengandung lemak. Baik, kesimpulannya pada hari ini bahwasannya kertas yang memiliki noda atas bahan-bahan tersebut maka dia adalah mengandung lemak yang tinggi. Sedangkan kertas yang tidak memiliki noda ataupun hanya sedikit saja memiliki noda berarti lemaknya itu tidak terlalu tinggi atau tidak sama sekali mengandung yang namanya lemak. Baik, sekian praktikum saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.